Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu sekalian, jamaah Majelis Taklim Ar-Raudhah Malang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan segala nikmat yang Allah berikan sehingga kita masih mendapatkan berbagai macam kemudahan dalam hidup. Di antaranya adalah nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat-nikmat yang lain yang mudah-mudahan itu semua semakin menambah kualitas iman, takwa, dan amal-amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan dari tafsir Al-Qur'anul Karim, ya, di mana kita sampai di surah Al-A'la ayat yang ke-14 ya saudara sekalian. Insyaallah kita akan lanjutkan di ayat yang berikutnya, ayat 15 di surah yang sama. Ya, sini sambil kita buka kitab tafsirnya. Ya, suratul A'la ya. Nah. Baik, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, ayat 14-nya, qad aflaha man tazakka, sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri. Beruntunglah orang yang mensucikan dirinya, membersihkan dirinya. Ya, di sini kita bawakan sebuah kitab bersama sekalian yang berjudul Kaidah-kaidah pensucian jiwa. Kaidah-kaidah pensucian jiwa. Bisa kita catat ya poin-poin penting yang disebutkan dalam kitab 10 kaidah pensucian jiwa. Ya, bagaimana kita bisa membersihkan dan mensucikan jiwa kita. Buku ini karya Fadilatul Syekh Abdul Razak Al-Badr Hafizahullah. Ya, kita sebutkan poin-poinnya saja ya sama sekalian. Yang pertama, kaidah yang pertama untuk mensucikan jiwa yaitu dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kepingin jiwa kita bersih, nomor satu dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kaidahnya sama sekalian yaitu dengan jalan banyak berdoa. Ya, banyak berdoa supaya Allah mensucikan jiwa kita. Ya, misalnya doa yang bisa kita baca, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian ada lagi yang bagian atas yaitu doanya, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Jadi mohon ya kepada Allah supaya diberikan anugerah ketakwaan hati, ketakwaan jiwa, kesucian jiwa, karena dialah Allah yang maha mensucikan jiwa, dialah yang memiliki jiwa kita.
Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Kemudian doa kiat yang ketiga sama sekalian untuk pensucian jiwa, yaitu agar kita suka mentadabburi Al-Quran, ya, suka membaca, merenungkan, memahami, mentadabburi Al-Quran. Ini salah satu sumber, ya, tazkiyatul nufus, ya, karena dalam Al-Quran itu terdapat apa? Mau'idhah, terdapat tadzkirah, peringatan, terdapat ibroh-ibroh kehidupan dari umat-umat terdahulu, para nabi dan para rasul, akidah, hukum-hukum syariat, pensucian jiwa dan sebagainya dijelaskan dalam Al-Qur'anul Karim. Baik, kemudian yang berikutnya sama sekalian, yang keempat, yaitu dengan ittikhadul uswati wal qudwah. Ya, orang yang kepingin mensucikan jiwanya, hendaknya dia punya suri tauladan, mengambil suri tauladan yang baik, ya, tentu dari Nabi kita Muhammad SAW, dari para nabi dan para rasul, ya, dari para sahabat, para ulama, orang-orang soleh yang kita jadikan sebagai panutan dalam kehidupan. Ya, terutama Nabi kita Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah. Kiat yang berikutnya, yang kelima, ya, pensucian jiwa perlu tahliyah dan tahliyah. Ya, pensucian jiwa itu perlu kepada pengkosongan hati dari yang tidak baik, penyakit-penyakit hati, noda-noda hati dibersihkan dahulu. Kemudian tahliyah, ya, pakai hak tahliyah, yaitu kita berusaha mempercantik, memperindah, mengisi hati kita dengan yang baik-baik, ya, dengan tauhid, dengan iman, dengan mahabbatullah, tawakal kepadanya, dengan inabah, kembali kepada Allah, ya, dengan hal-hal yang baik, ya, dalam hati. Ini bisa mensucikan jiwa, ya. Jadi kuncinya adalah dijauhkan dari yang enggak baik, lalu diisi dengan yang baik. Artinya kaidah tahliyah pakai kha yang pertama, yang kedua tahliyah. Tahliyah, ya, jadi ibaratnya ada sebuah gelas sama sekalian, ya, kita kosongkan dulu dari isi yang misalnya ada keruhnya, ada sesuatu, kita kosongkan, kita cuci dahulu, kemudian kita isi dengan yang baik. Nah, itu hati juga demikian, tahliyah lalu tahliyah, bedanya kha sama ha. Kaidah yang keenam, yaitu sama sekalian disebutkan menutup segala celah-celah yang bisa menodai jiwa, menutup segala celah-celah yang bisa menodai jiwa, bisa menjauhkannya dari fadilah, dari tazkiyatun nufus. Apa saja dijauhkan yang kira-kira atau kira-kira bisa mengotori jiwa kita, jauhkan. Karena iman-iman sudah sudah bersih hatinya, sudah suci, sudah kita berupaya, jangan sampai ternodai. Ibaratnya gelas ini sudah terisi dengan air yang bersih, jangan sampai kena noda, jangan sampai kena debu dan sebagainya. Ya, dalam ini urusan jiwa, yang berarti menjauhkan dari hal-hal yang mengotorinya. Ya. Ya, apa misalnya? Ya, misalnya iri, dengki, sombong, ujub, ya, tinggi hati, suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apapun yang di situ penyakit-penyakit hati, jauhkan. Kalau sudah hati itu di tahliyah atau sudah diisi dengan yang baik, hindari dari yang enggak baik. Termasuk juga memelihara di sini, memelihara pandangan, memelihara kehormatan diri, ya, termasuk juga memelihara lisan, ya, dari fudul, ya, fudulul kalam, ya, ucapan-ucapan yang berlebih, yang tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya, ya, bukan berarti diam terus, ya, tidak, tapi
hati-hati ya dari apa? Ketergelinciran lisan, dari pandangan ya, dari sesuatu yang sifatnya apa? Anggota tubuh kita, langkah kaki, ya, pendengaran dan sebagainya. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ketujuh, mengingat kematian dan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maksudnya itu sering-sering ingat kematian dan akan berjumpa dengan Allah di akhirat, itu bisa lebih mensucikan jiwa. Nah, orang yang mengingat kematian, ya, maka akan menjadikan dirinya apa? Sadar suatu saat akan meninggalkan alam dunia yang fana, suatu saat akan menghadap Allah. Apa yang sudah saya persiapkan, ya, apakah diri saya sudah sebagaimana mestinya, atau adakah yang kurang-kurang yang perlu saya perbaiki, ini maksudnya. Ya, kemudian yang kedelapan, Bapak sekalian, yaitu dengan memilih teman, kawan, sahabat, kawan dulu. Jadi selektif ya, dengan bahasa lain selektif dalam berteman atau berkawan. Ya, karena teman atau kawan itu bisa mempengaruhi. Ya, jadi kalau sama sekalian suka ke majelis taklim, suka kepada kumpulan yang muslimat, ya insya Allah ini menguatkan kita. Nah, barangkali ini kita kuatkan juga ya untuk anak-anak kita, remaja kita sama sekalian, supaya mereka hati-hati dalam berkembang, ya, dalam kawan, ya, supaya kita bentengi mereka, ya, jangan sampai terpengaruh, ya, apalagi masa sekarang banyak sekali ketergelinciran dengan sebab salah dalam memilih teman atau kawan. Nah, ya. Kemudian yang berikutnya, jemaah sekalian, yang kesembilan, yaitu hati-hati dari ujub, dari bangga diri. Ya, meskipun seumpama hamba tersebut telah, ya, diberikan oleh Allah ilmu, kemudahan beramal, ya, jangan sampai apa? Ujub atau bangga diri. Ya. Jadi kita selalu merasa khawatir, merasa kurang, merasa belum sempurna di dalam sekalian. Ya. Wal ightirar bin nafs, hati-hati dari ightirar, ya, tertipu, terlena dengan jiwa kita, terlena dengan diri kita. Jadi jangan menganggap diri kita sudah sempurna, sudah nggak mungkin tergelincir, jangan, ya, selalu merasa khawatir. Ya. Bukan berarti was-was, ya, maksudnya itu kita selalu waspada, ya, waspada, jangan sampai merasa ujub. Ya, karena itu kita menganggap rendah manusia juga tidak boleh. Ya, walaupun kita sudah insya Allah, ya, semoga menjadi orang yang soleh-solehah, meremehkan orang, merendahkan orang juga tidak boleh. Kita tetap menganggap diri kita masih banyak kurang. Tidak sama sekali. Yang terakhir, yang ke-10, yaitu dengan jalan ma'rifatun nafs, ya, mengetahui tentang diri kita, ya, apa plus minusnya, apa hal yang lebih pada kita untuk kita pertahankan, bahkan kalau bisa kita maksimalkan, ya, apa yang kurang untuk kita perbaiki. Ya, jadi ma'rifatun nafs, mengenali diri kita untuk lebih kepada muhasabah, lebih kepada peningkatan, ya, upgrade diri kita ke arah yang lebih baik. Ya, kalau ada kurang-kurangnya, kita menuntut diri kita dengan istighfar, taubat, memperbaiki diri, ini sangat-sangat baik sama sekali. Ya. Jadi mengetahui tentang diri kita. Nah, kalau mengetahui tentang orang lain, ini tidak perlu. Kalau mengetahui tentang anak kita, ya perlu, karena memang tanggungan kita dan sekalian. Tapi kalau orang lain, urusan diri, kecuali kalau tampak di hadapan kita ada sesuatu yang perlu diluruskan, diluruskan. Nah, yang penting mengetahui diri kita ini insya Allah membawa kepada kemurnian jiwa dan kebersihan hati. Insya Allah demikian, ya, poin-poin yang penting yang disebutkan dalam buku yang berjudul Ashrul Qawaid fi Tazkiyati An-Nafs. Tadi bukunya, ya, cover depannya Ashrul Qawaid fi Tazkiyati An-Nafs. Nah, 10 kaidah pensucian jiwa. Ya, baik.
Kembali kepada tafsir kita sekalian, di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir disebutkan tentang ayat yang ke-14, qad aflaha man tazakka, sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Tahara nafsahu, yang mensucikan jiwanya. Ya, tazakka itu tahara dari akhlak-akhlak yang buruk, yang tidak baik. Lalu dia berusaha mengikuti apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berarti dia mengarahkan dirinya untuk mengikuti apa? Wahyu Al-Quran dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengikuti petunjuk beliau, selalu mengarahkan diri kita untuk di atas ilmu, di atas amal, yang menjadikan Quran dan Sunnah sebagai landasan kehidupan dengan bimbingan para ulama. Ini insya Allah akan menjadikan tazakka. Ya. Kemudian apalagi sifat orang yang beruntung sama sekalian, wa dzakara asma rabbih fasalla. Lalu dia dzakara, dia mengingat, ya, isma rabbih, nama Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Fasalla, lalu dia salat. Ya. Jadi orang yang selalu ingat Allah Subhanahu wa taala, lalu dia menuju sholat, maka ini sifat orang yang beruntung. Ya, dijelaskan di dalam tafsir, fasalla ay aqama sholat, mendirikan sholat fi awqatiha, ya, pada waktu-waktunya. Ya, tidak sampai keluar dari waktu-waktu sholat. Dia berusaha tepat waktu. Ya, dalam rangka meraih ridha Allah dan ketaatan kepada perintah Allah, merealisasikan syariat Allah. Ya. Nah, menurut seorang sahabat itu Ibnu Abbas radhiyallahu an, fasalla, maka dia sholat, lalu dia sholat, yang dimaksudkan di sini sholat yang 5 waktu. Ya, maksudnya prioritas utamanya sholat 5 waktu. Ya, tentu ditambah dengan yang sunnah-sunnah lebih afdal lagi. Ya, mudah-mudahan Allah memberi kepada kita keistiqomahan, keteguhan untuk selalu bisa sholat sampai wafat, sampai meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Nah, ada ulama yang lain jemaah sekalian yang membawa penafsiran tazakka itu sebagai orang yang berzakat. Ya, qad aflaha man tazakka. Tadi kan lebih kepada pensucian jiwa, ya. Ya. Ada yang mengatakan menurut Imam Abul Aliyah, sesungguhnya penduduk Madinah itu tidak melihat sedekah yang lebih utama daripadanya, wa min siqayatil ma, dan juga dari memberi air. Ya, disebutkan juga bahwasanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala ya'murun nas bi ikhraji zakat, bi ikhraji shadaqatil fitr. Ya, beliau memerintahkan manusia untuk menunaikan zakatul fitr, zakat fitri. Lalu beliau baca ayat ini, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Nah, menurut Imam Abul Ahwas, idza ata ahadukum sa'il wa huwa yuridu shalah falyuqaddim baina yadayhi salatahu zakatuh. Ya, jadi kalau ada orang yang datang kepada kalian, dia meminta sesuatu, ya, dia ingin sholat, maka hendaknya dia mengawali sebelum sholat itu dengan berzakat. Ya, berzakat atau bersedekah, karena Allah mengawalkan zakat dulu, tazakka baru fasolat.
baru fasolah. Ya, jadi Allah alam bisawab. Jadi ada yang membawa penafsiran tazakka di sini kepada pensucian jiwa, ada juga yang lebih kepada apa? Penunaian zakat, infak, sedekah. Coba kita lihat dalam tafsir yang lain, dalam Aisyah Tafasir ya, sekalian tentang ayat yang mulia ini. Ya, di halaman setelahnya. Nah, di sini ya, man tazakka ay tatahhara bil iman wa shalihil a'mal. Ya, jadi orang yang tazakka itu orang yang mensucikan dirinya dengan iman, kemudian dengan amal-amal yang soleh setelah membersihkan dirinya dari kesyirikan dan kemaksiatan. Nah, dijelaskan dalam makna keumuman ayat ini, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla, yukhbiru ta'ala bi falahi 'abdil mu'min zakka nafsahu ay taharaha. Ya, jadi Allah mengkhabarkan tentang kebahagiaan seorang hamba yang beriman, yang dia mensucikan jiwanya dengan iman, dengan amal soleh, lalu mengingat nama Rabb-nya dalam segala keadaannya, baik ketika bangun dari tidurnya, ketika wudhunya, setelah wudhunya, di dalam sholat dan setelah sholat, ketika makan dan minum, ketika akan berpakaian, tidak lepas dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun hanya sekejap. Lalu dia sholat yang 5 ditambah sholat yang nafilah. Ya. Nah, ya. Jadi kemudian makna qad aflaha yaitu al-fawz, ya, dia mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan, keselamatan, terhindar dari apa yang dikhawatirkan. Ya, maksudnya selamat dari api neraka, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Kita lanjutkan di ayat yang setelahnya, jemaah sekalian. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya. Ya, bahkan tu'thiruna, kalian lebih mengutamakan, ya, bahkan kalian lebih mengutamakan atau lebih memilih kehidupan dunia. Wal akhiratu, padahal akhirat itu khairun, lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Ya, di sini Allah mencela, ya, atau menegur siapapun yang lebih mengutamakan kehidupan dunia melebihi ukhrawinya. Ya, dijelaskan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, ai tuqaddimunaha 'ala amril akhirah. Ya, kalian lebih mengutamakan urusan dunia melebihi urusan akhirat. Ya, karena itu dalam agama kita sama sekalian, kita boleh, ya, untuk memanfaatkan kenikmatan kehidupan dunia dari apa yang Allah halalkan. Yang penting jangan sampai lebih-lebihan, jangan sampai ada pemborosan, jangan sampai dunia itu melupakan kita akan akhirat, jangan sampai dunia itu menjadikan kita lupa ibadah, ya, jangan sampai dunia itu melupakan kita dari zakat, infak, dan sedekah. Kan itu ya batasan-batasannya. Ya, kalau orang hanya dunia saja dicari sama sekali, ya, dikhawatirkan dia akan lupa apa? Akhirat. Nah, karena itu kita sebagai orang yang beriman, nomor satunya adalah akhirat, nomor duanya dunia. Ya, jadi agama kita tidak melarang, ya, sama sekalian. Tidak berarti dunia itu ditinggalkan sama sekali, tapi tetap kita isi, kita makmurkan, kita gunakan, kita manfaatkan. Ya, bahkan ada hadis di sebaik-baik harta yang soleh bagi orang yang soleh. Ya, maksudnya harta itu kalau dipegang orang yang soleh maka akan digunakan untuk yang baik. Tapi kalau yang memegangnya, yang memilikinya orang yang tidak soleh, maka dikhawatirkan digunakan yang tidak baik. Gitu, ya. Jadi boleh, ya, sahabat sekalian, kita untuk mendapatkan kelebihan harta dan sebagainya, yang penting dari jalan yang halal dan digunakan pada jalan yang benar. Ya.
Misalnya saya beri contoh, ya Nabi Sulaiman ya kan diberikan apa kerajaan, diberikan kekuasaan, harta. Misalnya sahabat Abdurrahman bin Auf diberikan kelebihan harta, sahabat Utsman diberikan kelebihan harta oleh Allah. Tapi dengan harta itu mereka masuk surga. Jadi dengan hartanya itu mereka luar biasa sumbangsihnya terhadap Islam dan kaum muslimin. Ya. Bapak bandingkan dengan Qarun. Sama-sama punya hartanya, tapi Qarun binasa. Nabi Sulaiman Allah muliakan. Abdurrahman bin Auf Allah muliakan. Utsman bin Affan Allah ridho. Ya, jadi bukan pada harta atau dunia tersebut, tapi bagaimana sikap kita. Sikap kita dalam mengelola dunia dan harta tadi. Saya dipahami itu sekali. Nah, kita lihat diri kita. Kan orang berbeda-beda. Ada orang yang dilebihkan dunianya, ada orang yang disempitkan dunianya, ada orang yang sedang-sedang. Lihat potensi diri kita. Kalau diri kita termasuk yang disempitkan hartanya, dunianya hendaknya qanaah, tetap bersabar, sabar. Kalau dilapangkan rezekinya, hartanya, dunianya, hendaknya menjadi orang yang pandai bersyukur, menggunakan itu semua untuk kontribusi terhadap agama. Mungkin ini jalan, berarti saya harus apa? Lebih kepada zakat infak saudara. Kalau dia hartanya dalam keadaan sangat terbatas sama sekali, mungkin ini yang terbaik lagi itu. Mungkin saya harus apa? Lebih tabah, lebih sabar, mungkin ini lebih mendekatkanku untuk banyak apa? Ibadah. Nah, jadi ambil sisi positifnya. Nah, di sini Allah mencela orang-orang yang lebih mengutamakan kehidupan dunianya dari urusan akhirat. Ya, kalau kita seimbang antara dunia dan akhirat, tapi lebih kepada akhirat. Lebih kepada akhirat. Tapi dunia tidak kita tinggalkan. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupakan bagianmu dari dunia. Tapi jangan sampai melalaikan. Ya, jangan sampai apa? Alhaqumut takatsur, ya telah melalaikan kalian apa? Berlomba-lomba, bermegah-megahan kan gitu ya. Jadi Allah tidak suka ya kalau dengan harta atau dunia itu kita lupa akhirat, bermegah-megah, menyombongkan diri. Ini Allah tidak mau. Ya. Ya, kita lihat di dalam tafsir yang satu lagi ya, dalam kitab Aisar Tafasir sekalian. Tu'thiruna maksudnya tuqaddimuna wa tufaddiluna dunya 'ala al-akhirah. Ya, jadi kalian lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Ya, sama ya. Jadi kalian lebih mengutamakan dunia ketimbang akhirat. Ya, tafsirannya ayyuhan nas ay tufaddilunaha 'ala al-akhirah. Fata'maluna laha wa tansawna al-akhirah. Ya, jadi jangan sampai kalian itu mengejar dunia lalu lupa apa? Akhirat. Jangan kalian lebih mengutamakan atau memilih dunia ketimbang apa? Akhirat. Nah, inilah tabiat kalian wahai manusia, illa man dzakarallah, kecuali siapa orang yang ingat kepada Allah, lalu dia sholat, dia beriman, dia mendapatkan hidayah, ya, maka dia tidak termasuk orang yang dicela tersebut, tidak termasuk dari mereka yang lebih mengutamakan urusan dunia. Ya, karena akhirat kita nomor satu dan sama sekalian, maka dalam mencari dunia pun kita juga hati-hati. Ya, tidak menghalalkan segala cara, tapi kita lihat halal apa, haram. Ya, ini samar-samar apa jelas, kalau samar-samar tinggalkan. Ya, pilih yang benar-benar dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati dalam mencari dunia, hati-hati dalam menggunakannya. Ya. Ya, kalau dibandingkan kehidupan dunia itu sifatnya fana, sedangkan akhirat sifatnya kekal abadi. Ya, wal akhiratu khairun, jadi akhirat itu lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Ya, coba kalau di dunia ini sifat kesenangan itu jamaah sekalian tidak lebih baik daripada akhirat dan tidak lebih kekal. Sifatnya fana. Buktinya apa kalau fana?
Ya coba kita lihat ya, Fir'aun, ya Qarun, ya, mereka berlari semua masanya. Ya. Orang walaupun diberikan kekayaan, harta, dunia, pada akhirnya juga ditinggalkan. Fana sifatnya. Fana sifatnya siapa sekalian. Tapi kalau akhirat ini yang kita upayakan, yaitu sifatnya kekal. Jadi kalau orang mendapatkan kenikmatan di akhirat berupa surga siapa sekalian, semoga kita termasuk golongan ahli surga, maka itu sifatnya tidak fana tapi kekal abadi. Tidak ada kesudahannya. Ya, jadi kesehatannya abadi, usianya muda terus, kenikmatannya tidak pernah berganti. Kalau di dunia tidak ada jaminan. Bisa jadi orang itu dapat nikmat, kesenangan, harta dan sebagainya bisa berubah dalam waktu sekejap. Ya, mungkin hartanya yang sirna atau orangnya yang berlalu, nggak bertahan, masih lebih kuat hartanya. Ya. Ya, kadang saya berpikir ya, rumah sesederhana-sederhana, serapuh-rapuhnya rumah itu biasanya usianya masih lebih panjang daripada penghuninya. Betul atau tidak? Kita bangun rumah sederhana ya, biasanya penghuninya masih lebih panjang daripada penghuni kita. Sesederhana apapun. Ya, berarti fana memang. Ya, kita sendiri kalah usianya dengan apa yang kita miliki. Ya, jadi karena itu sama sekalian beruntunglah kita diberikan arahan agama sehingga kita insya Allah dapat dua-duanya. Mudah-mudahan akhirat mendapatkan, dunia juga kita tidak ketinggalan. Ya, jadi kita nggak dilarang, dibolehkan, yang penting dari sesuatu yang halal. Semua makanan boleh kecuali yang diharamkan, semua minuman boleh kecuali yang diharamkan, semua pakaian boleh, yang penting sesuai aturan agama. Semua harta boleh kita dapatkan, yang penting caranya halal, kan gitu ya. Jadi yang halal itu jauh lebih banyak daripada yang haram. Kerja apapun boleh, yang penting bukan yang haram, kan gitu ya. Yang penting apa? Bukan sesuatu yang haram, bukan sesuatu yang membuka aurat, bukan melalaikan kita dari agama. Ya, ini aja mas sekalian. Nah, jadi kita berusaha mendapatkan apa? Dua-duanya, akhirat, kemudian dunia juga kita bisa manfaatkan. Wal akhiratul khairu wa abqa. Nah, kalau orang orientasinya dunia saja, akhiratnya dia tidak dapat, dunianya pun juga dia tidak puas. Karena biasanya orang yang orientasinya dunia saja itu kan dia mengejar sesuatu terus, ya, ada ini nggak ada puasnya. Kalau kita tetap mengejar, tapi dari apa yang kita miliki itu kita berusaha apa? Puas. Kan itu istilahnya qanaah. Apa yang Allah berikan disyukuri. Tapi terus mencari, karena memang kewajiban seorang laki-laki memberikan apa? Nafkah kepada keluarga. Terus dicari. Apa yang didapatkan disyukuri. Ya, kemudian tuntunan dalam agama kita jangan melihat ke atas dalam urusan dunia. Unduru ila man huwa asfala minkum. Itulah hadisnya ya. Perhatikan orang yang di bawah kalian. Jangan melihat orang yang di atas kalian. Karena itu lebih layak bagi kalian untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Karena rezeki dan harta dunia itu beda-beda. Tidak sama. Ya, bahkan satu bidang pekerjaan atau satu usaha di satu tempat, kalau ditangani dua orang yang berbeda bisa jadi hasilnya berbeda. Mungkin yang dulu orang yang buka di situ laris, dan orang yang wafat bisa diganti orang lain, belum tentu sama. Karena rezeki juga tidak sama. Ya, jadi ini takaran ya, takaran masalah rezeki, masalah ajal itu bisa berbeda satu dengan yang lain. Maka kita konsepnya adalah qanaah dan pandai bersyukur. Ya, insya Allah demikian. Ya, lanjutannya sama sekalian. Ya, setelahnya masih belum ya, ada tambahan di tafsir Imam Ibnu Katsir tentang ayat wal akhiratu khairu wa abqa ay thawabullah fil akhirah. Ya,
Ya, jadi pahala Allah di negeri akhirat itu lebih baik daripada dunia dan lebih kekal. Karena dunia itu dari namanya saja dunia, ya, daniyah, ya, rendah, faniyah, sementara. Wal akhirah syarifah, syarifah itu mulia, baqiyah, tetap kekal abadi. Fakaifa yu'athir 'aqilun ma yafna 'ala ma yabqa? Bagaimana mungkin orang yang berakal lebih mengutamakan yang fana melebihi yang kekal? Artinya kalau dia berakal sehat, dia tidak akan mengorbankan akhiratnya hanya demi apa? Dunia. Saya ulangi, bukan berarti tidak mencari dunia. Yang dilarang di sini itu apa? Lupa akhirat sama sekali, tidak ingat sholat, tidak ingat kepada Allah, hanya dunia yang dia cari. Setelah dia rugi. Karena yang ngasih dia harta dunia itu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Jadi yang benar adalah tetap dicari, tapi tetap juga ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi waktunya ibadah, ya sholat, kerjanya tidak melalaikan dia dari sholatnya, dari doanya kepada Allah, dan dari urusan akhiratnya. Wa yahtamu bima yazulu anhu qariban. Jadi orang yang fokusnya hanya dunia, dia hanya memikirkan sesuatu yang akan sirna dalam waktu dekat. Kenapa dalam waktu dekat? Karena sesuatu yang akan datang itu dekat. Ada istilah kullu ma huwa atin fa huwa qarib. Segala yang akan datang itu dekat. Ya, maksudnya jangan dianggap jauh. Ya, kematian, hari kiamat. Ya, meskipun kita tidak tahu kapannya, tapi kita pasti yakin datangnya, dan itu adalah sesuatu yang cepat. Ya, bahkan umur sepanjang-panjangnya juga akan dirasakan begitu cepat. Ya, jadi jangan mengorbankan yang cepat dan menghilangkan yang bagi sifatnya atau yang kekal abadi. Wa yatrukul ihtimam bidaril baqa wal khuldi. Ya, jadi orang yang fokusnya hanya dunia, dia meninggalkan untuk mementingkan urusan akhirat. Gitu ya. Ini keliru, orang yang keliru perjalanannya karena mementingkan urusan dunia semata. Nah, di sini ada kisah ya bagaimana sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika mendengar ya ayat ini dibacakan bal tu'thirunal hayatad dunya, maka beliau pun memberikan nasihat kepada orang-orang di sekitarnya, murid-muridnya, sahabat-sahabatnya. Karena dunia adalah akhirat, kita semua sudah pentingkan dunia daripada akhirat. Maka kaumnya ketika itu terdiam. Lalu beliau mengatakan, karena dunia, kita lebih mengutamakan dunia karena kita melihat perhiasan dunia, keindahan dunia, wanisaiha, ya wanita-wanita penghuni dunia, makanannya, minumannya, wazubiyan anal akhirah, ya terlalaikan dari kita akhirat, lalu kita memilih yang cepat ini yaitu dunia dan kita tinggalkan yang akhirat sifatnya. Padahal dia seorang sahabat masih begitu apa? Takutnya. Padahal sahabat itu tingkatan iman, amalnya di atas kita sekalian. Zuhudnya luar biasa, itu pun masih menganggap diri mereka apa? Lebih mengutamakan dunia. Ya, ini sangat baik. Jadi kata Imam Ibnu Katsir, ini menunjukkan sikap tawaduknya beliau. Tawaduknya beliau dan merasa terlena dengan dunia. Padahal tingkatan sahabat yang sangat luar biasa. Maka kita pun juga introspeksi diri, jangan sampai terlalu terlena dengan dunia dan gemerlapnya dunia. Ya, insya Allah saya yakin ibu sudah luar biasa ya tingkat kesolehannya. Tinggal kita mungkin PR-nya menguatkan anak-anak kita dan remaja kita. Karena beda sama sekalian. Karena anak muda itu kan dipenuhi oleh gejolak, keinginan,
nafsu dan sebagainya. Maka kita beritahu kepada mereka tentang bahwa hakikat dunia. Ya, kita kan sudah ini ya, separuh perjalanan ya, melewati dari dunia ini. Ya sudah, insya Allah arahnya itu sudah tahu. Tapi kalau anak-anak muda ini perlu apa? Diberikan penguatan terus. Ya, bukan berarti kita ini, tapi kita saking sayangnya kepada mereka kita beri peneguhan, penguatan. Bahwasanya hakikat dunia itu begini, berlapis dunia begini, hati-hati. Akhirat kita nomor satukan, kita bersabar dari ujian dunia. Karena itu diantara yang mendapatkan naungan Allah kelak di akhirat kan siapa? Pemuda. Dia tumbuh dalam taat kepada Allah. Karena kalau orang yang sudah usia dia taat itu wajar. Tapi yang luar biasa itu kalau anak muda apa? Taat. Ya, jadi supaya mereka apa? Kuat di atas ketaatan dan juga menjadi aset kita. Suatu saat kita meninggal ada penerusnya yang bisa ngirimi kita apa? Pahala, doa dan pahala. Jadi kan ketika ada itu meninggal terputus amalnya kecuali 3. Anak soleh yang mendoakannya, ya doanya sampai, amalnya juga insya Allah sampai. Kalau kita mendidik, kan berarti kita mendidik itu kan jeripaya kita dan sekali. Kita juga dapat apa hasilnya. Dia sholat, dia ibadah, kita juga dapat apa? Insya Allah pahalanya. Kalau kita mendidik mereka, mengarahkan mereka, kan jeripaya itu dinilai dalam agama. Ya, guru yang mengarahkannya untuk sholat, ngaji, orang tuanya, itu semua kontribusinya tidak sia-sia. Ada nilai apa? Pahala. Baik, insya Allah demikian. Kita lanjutkan di ayat sebelum terakhir ya, sama sekalian. Inna hadza lafis suhufil ula. Sesungguhnya ini benar-benar terdapat pada kitab-kitab yang terdahulu. Ya, inna sesungguhnya ada ini lafi ya di situ lam taukid benar-benar fi di dalam suhuf yaitu sahifah lembaran-lembaran al-ula kitab yang terdahulu. Suhuf Ibrahim wa Musa yaitu lembaran-lembaran kitab suci Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini ada penafsiran sama sekalian. Nabi SAW menyatakan dengan syarat yang hasan, karena kullu hadza atau kana hadza ya. Artinya ini semua itu dalam lembaran-lembaran suci kitab Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Ya, kalau Nabi Musa kitabnya apa? Taurat. Kalau Nabi Ibrahim tidak diberitahu kepada kita namanya, kita hanya mengenal dengan suhuf Ibrahim. Ya kan, yang kita tahu ada 4 ya, Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Tapi kitab-kitab para rasul yang lain ada, tapi kita tidak tahu rincian namanya. Kita hanya mengimani. Yang diberitahu namanya kita imani juga namanya. Menurut Imam Abdul Aliyah bahwasanya kisah hadhihi surah ya. Jadi kisah ya, tentang surah ini di dalam suhuf ya, di dalam lembaran-lembaran suci yang pertama. Menurut penafsiran Imam Abdul Aliyah berkaitan dengan isi surat ini, kisah surat ini terdapat dahulu di kitab-kitab para rasul ya, di antara Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalam. Ya. Tergeser ini. Ya. Waqtara Imam Ibnu Jarir annal murad bi qawlihi baris kedua ya. Inna hadza isyaratun ila qawlihi qad aflaha man zakka wa dzakara asma rabbih fa shalla wa tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Thumma qala inna hadza ay mamuru hadzal kalam la fi suhufil ula ya. Kalau menurut Imam Ibnu Jarir ya, Imam Ibnu Jarir itu seorang ahli tafsir yang hidupnya kurang lebih 3 abad sebelum Imam Ibnu Katsir ya, Imam Ibnu Jarir At-Tabari
Ya. Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Ya. Itu beliau menafsirkan inna hadza, lafaz inna hadza itu maksudnya isyarat kepada firman Allah tentang qad aflaha man tazakka sampai wal akhiratu khairu wa abqa. Ya, inna hadza yaitu madmur kandungan dari firman Allah tersebut qad aflaha man tazakka sampai wa abqa terdapat di dalam kitab suci terdahulu, yaitu kitab suci Nabi Ibrahim dan kitab suci Nabi Musa alaihissalam. Ya, maksudnya tidak hanya disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran ini saja, dalam surat ini saja, di kitab-kitab terdahulu juga terdapat. Tentang apa? Bahwasanya orang yang beruntung, orang yang suka mencucikan jiwanya, bahkan kalian, ya, kemudian dia mengingat nama Rabbnya, lalu dia sholat, bahkan kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia, akhirat lebih baik, lebih dekat. Itu semua isinya sama sekalian juga terdapat di kitab terdahulu. Kan agama Islam itu satu agama, diberikan oleh Allah kepada semua para nabi dan rasul. Meskipun rincian syariatnya itu mungkin ada perbedaan, tapi hal umumnya sama. Tentang masalah ketuhanan sama-sama menyembah Allah semata. Masalah prinsip umumnya sama. Mereka mengajarkan adanya kehidupan akhirat, tidak hanya dunia, ada akhirat, pentingnya iman dan amal sama. Tapi rincian syariat bisa berbeda. Nah, di sini kandungan beberapa ayat tersebut atau bahkan surat Indonesia umum menurut Imam Abdul Aliyah yaitu ada di kitab-kitab terdahulu. Meskipun konteks ayatnya bisa jadi tidak sama. Kan kalau Al-Quran berbahasa Arab, kalau kita dahulu kan seperti Taurat tidak berbahasa Arab, tapi intinya sama, kandungan. Pak sekalian. Berarti menunjukkan para rasul tersebut diutus oleh Tuhan yang sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa difahami ya? Ya, inna hadza la suhfi Ibrahim wa Musa. Nah, wa hadza ikhtiyarun hasanun qawiy, kata Imam Ibnu Katsir, ini adalah pilihan yang baik dan kuat. Maksudnya pilihannya Imam Ibnu Jarir, bahwasanya inna hadza itu kembali kepada ayat-ayat tersebut, qad aflaha man tazakka sampai wal akhiratu khairu abqa, bahwasanya itu terdapat di kitab Nabi Ibrahim dan Nabi Musa, pilihan yang baik dan kuat. Dan juga telah diriwayatkan dari Imam Qatadah dan Imam Ibnu Zaid semisalnya. Wallahu a'lam. Ustaz, jadi apa sebutan agama yang terdahulu? Nabi-nabi. Agama Islam. Seluruh para nabi dan rasul menyampaikan agama yang sama, agama apa? Islam. Ya. Semuanya, seluruh mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitabnya yang berbeda, bisa jadi berbeda bahasanya, tapi apa? Semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rincian syariatnya bisa berbeda, rincian syariatnya ya sama sekalian. Tapi untuk kita mengimani semua kitab tersebut, semua rasul tersebut, semua para nabi, tapi secara tilawah, membacanya, tadabburnya, membukanya, mengamalkannya hanya Al-Quran. Karena Al-Quran menjadi penutup dari kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran menjadi muhaimin, penjamin atas kitab-kitab sebelumnya, penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Secara mengikutnya kita hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Secara percayanya mengimani semua kita imani, para nabi dan para rasul. Semua kitab-kitab kita imani. Tapi kita tidak perlu membuka kitab-kitab yang selain Al-Quran. Isinya itu sama nggak dengan Al-Quran? Kitab-kitab yang lain? Secara inti sama. Rinciannya tentu berbeda. Kan kalau di kita ada syariat-syariat, ada hukum-hukum yang di masa dahulu bisa jadi berbeda. Demikian. Karena Allah SWT Maha Hakim, Maha Bijaksana. Maha Bijaksana dan Allah melihat keadaan masing-masing dari umat tersebut. Nah, kita berhukumnya hanya kepada Al-Quran Al-Karim. Demikian insyaallah. Baik.
Insya Allah demikian. Kita lihat kandungan di dalam kitab Aisyah Tafasir ya saudara sekalian. Dari surah yang mulia ini yaitu surah Al-A'la ada beberapa faedah atau ibrah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah ini faedahnya, hidayatul ayat, wujub tasbih bismillah wa tanzihihi amma la yaliqu bih. Ya, wajibnya kita mensucikan nama Allah Subhanahu wa taala. Wajibnya kita mensucikan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini terambil dari ayat yang pertama ya. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Kemudian yang kedua disyariatkan mengucap subhana rabbiyal a'la. Disyariatkan mengucap ucapan subhana rabbiyal a'la ketika setelah selesai membaca ayat yang pertama. Sabbihisma rabbikal a'la. Kita bisa membaca subhana rabbiyal a'la. Kan perintahnya sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Nah, kita bisa baca pelan subhana rabbiyal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Boleh. Tidak membaca juga boleh. Membaca juga baik. Karena dari riwayat yang sudah kita sampaikan. Boleh, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Tapi tidak termasuk ayat. Ini apa respon dari isi ayat? Isi ayatnya kan sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Subhanallah, yang maha suci Tuhanmu yang maha tinggi. Ya. Yang ketiga, wajibnya membaca tasbih pada waktu sujud, di tiap sujud. Ya. Ya, tentu ada beberapa bacaan ya, yang bisa kita baca itu diantaranya subhana rabbiyal a'la, atau boleh juga subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Boleh ya, 3 kali. Ya. Boleh menggunakan lafaz yang lain, tapi ini salah satu lafaz yang masyhur yang biasa kita pakai, subhana rabbiyal a'la. Boleh juga subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Coba sekalian. 3 kali atau lebih. Nah, boleh kita tambah juga dengan doa. Ya, karena di waktu sujud itu sangat baik kita berdoa. Sangat layak doa kita insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, disyariatkan membaca surah Al-A'la pada sholat witir. Membaca di rakaat yang pertama Fatihah dan surat Al-A'la, di rakaat yang kedua Fatihah dan Al-Kafirun, rakaat ketiga Fatihah dan Al-Ikhlas. Ya, ya artinya bisa dibaca ya. Salah satu surat yang bisa dibaca, yang di semua sholat bisa, terutama di sholat apa? Witir. Ya, termasuk juga bisa dibaca ya, bagi khatib ya, ketika mengimami sholat Jumat. Biasanya gandingannya dengan surat apa? Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah dengan Arab. Yang kelima, Nabi SAW sangat menyukai, mencintai surat Al-A'la. Li'annaha surah, ya, karena di dalamnya, karena padanya ya, ada surah Rabbnya. Dan bahwasannya Rabbnya itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada beliau. Ya, memberikan kabar gembira kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Di antaranya yuyassiruhu lil yusra, Allah mudahkan beliau menuju kemudahan. Juga Allah menjaganya dari kealpaan, kelupaan dari Al-Quran. Ya, karena itu Nabi SAW karena dimudahkan menuju kemudahan, tidaklah beliau ada di hadapannya dua hal kecuali beliau memilih yang lebih mudah. Ada pilihan, beliau pilih yang lebih mudah selama tidak bertentangan dengan agama. Ya, beliau sangat memudahkan urusannya, tidak mempersulit diri. Ada lebih mudah beliau pilih yang mudah selama tidak bertentangan dengan syariat. Nah, kemudian yang berikutnya jemaah sekalian, di antara faedah yang lain yaitu targhib fi zakah wa dzikr wa shalah, yang motivasi untuk penunaian amalan zakat. Ya, qad aflaha man tazakka. Motivasi untuk menunaikan zakat, wa dzakara asma rabbih, zikir, fasolat dan sholat. Dan ini kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah, di antaranya tercerminkan di hari raya, ya, di mana seseorang menunaikan zakat fitrinya terlebih dahulu sebelum menunaikan sholat Idul Fitri, atau di malam hari sebelum Idul Fitri, lalu dia mendatangi tempat pelaksanaan sholat Idul Fitri, lalu dia sholat Idul Fitri. Nah, kemudian yang berikutnya at-tazhid, ya. Jadi motivasi supaya kita zuhud terhadap dunia. At-tazhidu fid dunya wa targhibu fil akhirah. Motivasi untuk mendapatkan akhirat. Ya, zuhud di dunia, ya, tidak terlalu mementingkan urusan dunia. Motivasi untuk akhirat, karena dunia itu fana dan akhirat kekal abadi sifatnya. Yang terakhir, tawafukul kutubis samawiyah dalilun annaha wahyullah. Dalilun annaha wahyullah wa kutubuhu anzalaha ala rusulihi alaihi wassalam. Ya, kesesuaian kitab-kitab samawi, kesesuaian isinya itu menunjukkan semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala atas rasul-rasulnya. Ya, tapi perlu kita pahami, kitab-kitab yang terdahulu yang ada di masa sekarang ada yang sudah mengalami perubahan. Nah, yang tidak mengalami perubahan sama sekali adalah Al-Quran. Jadi kita mengimani kitab-kitab terdahulu yang masih aslinya. Ya, masalahnya kita nggak bisa membedakan mana yang asli, mana yang ada perubahan. Ya, kita imani yang masih aslinya. Kita tidak perlu membuka kitab-kitab tersebut. Ya, kecuali kalau seseorang yang memang mendakwahi ahli kitab, ya, ahli kitab, ya, barangkali dia masih perlu untuk mengetahui kitab-kitab tadi sebagai apa? Untuk memberikan hujah kepada orang-orang yang didakwahi. Jadi kalau kita secara keumuman tidak ada keperluan kepada kitab-kitab tadi, cukup kepada Al-Quran, dan kita yakin isinya secara umum sama. Semua kitab-kitab samawi tersebut mengajak kita sebagai manusia beribadah hanya kepada Allah semata. Mengajak ibadah kepada Allah semata, mengingatkan akan negeri akhirat, dan juga mengingatkan untuk beramal kebajikan. Nah, insyaallah demikian ya sahabat sekalian, tafsir, lanjutan tafsir ya dari surah Al-A'la, mudah-mudahan bisa kita pahami. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita berpindah kepada surah yang berikutnya. Ya, setelah kita ke surah Al-A'la, kita ke surah berikutnya sahabat sekalian, yaitu surah At-Taur. Ya, surah yang ke-86.
sebelum kita masuk pada surat At-Tariq ini, yang berapa tadi sudah jelas atau ada yang kurang jelas? Teruskan dulu. Jadi kita buka tafsirannya surah At-Tariq. Jelas insyaallah ya. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada pembahasan surah yang mulia ini, surah At-Tariq. Ya. Di sini ada kisah ya, sebelum masuk kepada tafsirannya, Imam Ibnu Katsir membawakan sebuah riwayat bahwasanya sahabat Jabir bercerita radhiyallahu an, sahabat Mu'adz pernah sholat bersama kami. Ya, maksudnya itu mengimami ya jamaah sholatnya para sahabat. Kemudian sahabat Mu'adz dalam sholat maghrib saat mengimami, rupa-rupanya bacaan beliau itu panjang. Apa yang dibaca? Surah An-Naba atau An-Nazi'at. Ternyata yang dibaca surah Al-Baqarah. Ya, Al-Baqarah sama An-Nisa. Kita nggak bisa bayangkan ya. Kejar waktunya. Coba dihitung secara menit kan nggak kejar. Karena hanya 45 menit. Jadi Al-Baqarah sama An-Nisa. Ya, berapa juz? Masya Allah. Nah, kemudian sampai rupanya beritanya kepada Nabi SAW, maka Nabi pun menegur, "Afadalun anta ya Mu'adz, apakah engkau menjadi tukang fitnah wahai Mu'adz?" Dan sholat dan imam ya, dan hafal yang disebut afadal ya, karena khawatirnya apa? Memberatkan jamaah. Cukuplah bagimu, tidak akan cukup bagimu engkau baca surah Bis-Samaa'i wat-Thariq ya, maksudnya surah At-Thariq. Berarti apa? Kalau nggak cukup membaca surah-surah yang ringkas ya. Karena kondisinya apa? Jamaah itu kan bermacam-macam, ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang sakit, ada anak kecil. Atau wasyamsi wa duhaha ya, surah Asy-Syams wa nahwiha dan semisalnya. Dari sini sanadnya sahih. Jadi disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir untuk menjelaskan bahwasanya surat At-Tariq itu pernah menjadi salah satu pilihan yang disarankan oleh Nabi SAW kepada sahabat Mu'adz untuk imami sholat maghrib. Ya. Ya, mungkin dari 5 sholat itu kan yang paling panjang biasanya sholat apa? Subuh. Ya, kecuali kalau kita sholat tahajud, ya sholat sendiri, kita bisa memanjangkan sholat kita. Tapi kalau berjamaah, ya perhatikan keadaan jamaah. Ini di masa dulu ya, zaman sekarang belum pernah saya lihat. Saya sholat subuh jadi makmum itu yang paling panjang ya, di malam itu di salah satu masjid. Nah, waktu imamnya imam itu saya lihat menitnya. Nah, itu ternyata tidak lebih dari 15 menit. Ya, beliau membaca surah Al-Insan Sajdah. Ya, itu tidak sampai 15 apa. Itu saja sudah sangat panjang. Apalagi sholat seperti apa yang diriwayatkan di Al-Baqarah sama An-Nisa. Nah, kalau sholat tahajud sendiri tidak apa-apa ya. Atau di kondisi yang memang mereka makmumnya itu sama keadaannya, tidak ada yang sakit, tidak ada yang kecil, mungkin masih apa bisa panjang-panjang. Tapi kalau beragam, maka lebih baik apa meringankan. Meringankan itu tidak berarti apa? Tidak berarti cepet-cepetan ya. Karena kalau cepet-cepetan, khawatirnya tidak apa? Tidak tumanina, tidak khusyuk dalam sholatnya. Maka di sini imam hendaknya dhamin, imam itu penjamin apa? Maksudnya kelancaran sholat makmum. Ya, kalau imamnya tumanina, insya Allah makmumnya apa? Tumanina. Kalau itu imam tugasnya tidak mudah. Ya, dia harus ya, mengarahkan makmum untuk apa? Meluruskan sop-sopnya, merapatkan sop-sopnya. Dan kedua, sholatnya hendaknya tumanina dan khusyuk, ya, supaya tidak tergesa-gesa, gitu ya. Jadi perbedaan antara sholat yang khusyuk, tumanina dan sholat yang cepet-cepetan itu sebetulnya tidak banyak bedanya, hanya beberapa menit. Kan eman, kalau sholatnya cepet-cepetan, eman pahalanya. Lebih baik kok. Ya tumanina sedikit ya, insya-Allah hanya menambah beberapa menit, tapi pahalanya luar biasa. Dan nanti yang nanggung imamnya. Kalau imamnya khusyuk, tumanina, jamaahnya juga lancar, sholatnya tumanina, khusyuk, siapa tahu imamnya juga mendapat pahalanya. Kan gitu, karena dia yang memimpin.
Tapi kalau sholatnya tidak baik, yang nanggung juga imamnya. Sehingga imam itu tidak bisa sembarangan. Dipilih yang benar-benar apa? Tidak hanya bacaannya baik dan benar, bagus, tapi juga apa sholatnya baik dan benar. Tahu tentang fikih apa sholat. Yang tidak ada lupanya bagaimana, kalau salah dibetulkan bagaimana sikapnya, kalau batal bagaimana. Ini imam harus tahu. Beda sama makmum. Makmum lebih ringan ya bebannya. Karena imam itu mimpin banyak orang. Allah alam sawab. Baik, kita masuk kepada tilawahnya ya, dari surah At-Tariq. Nah, di sini yang saya buka ini terjemah Al-Quran Departemen Agama sekalian. Ini termasuk terjemah yang sangat baik ya menurut saya, karena di tiap awalan surat itu ada mukadimahnya, supaya kita ada gambaran. Surat At-Tariq terdiri dari 17 ayat. Untuk ada gambaran, termasuk golongan surat-surat Makkiyah. Jadi disebutkan Makkiyah Madaniyahnya diturunkan sesudah surat Al-Balad. Disebutkan ya, nuzulnya kapan. Kemudian kenapa dinamakan At-Tariq, yaitu yang datang di malam hari, itu diambil dari perkataan At-Tariq yang terdapat pada ayat yang pertama. Pokok-pokok isinya, supaya kita ada gambaran tentang surat ini. Tiap-tiap jiwa selalu dipelihara dan diawasi oleh Allah. Tiap-tiap jiwa selalu dipelihara dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, merenungkan asal kejadian diri sendiri, yaitu dari air mani, akan menghilangkan sifat sombong dan takabur. Yang ketiga, Allah berkuasa menghidupkan manusia kembali pada hari kiamat. Pada waktu itu tidak ada kekuatan yang dapat menolong selain Allah. Yang kelima, Al-Quran adalah pemisah antara yang hak dengan yang batil. Jadi sini ada gambaran kita tentang surat yang akan kita pelajari. Dan ini di tiap surat mesti dikasih mukadimah, selesainya dikasih penutup dan hubungan dengan surat berikutnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Surah At-Tariq ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim ini sebagai pemisah ya, antara satu surat dengan surat yang lain. Terdapat di setiap awalan surat, kecuali di awal dari surah Al-Baqarah atau At-Taubah. Tidak ada Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Nah, kemudian di sini kelebihan terjemahnya ada judulnya teman sekalian. Sebelum kumpulan ayat ada judulnya. Sampai beberapa ayat ada judul lagi ya. Tiap-tiap manusia itu ada yang menjaganya. Tiap-tiap manusia ada yang menjaganya. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq ya, wau qasam. Wau yang artinya sumpah. Karena ada wau yang artinya dan, tapi di sini wau yang artinya demi. Sama-sama waunya. Biasanya di awal surat ya. Was-sama demi langit ya, mesti langit ya, sama itu di Quran maupun di hadis langit. Wat-thariq dan at-thariq yang datang pada malam hari. Wa ma adraka, dan tahukah engkau. Itu mesti ya, wa ma adraka, dan tahukah engkau. Ma-thariq, apakah yang datang di malam hari itu? An-najmut tsaqib, bintang, yaitu bintang at-tsaqib yang cahayanya menembus. Nah, di sini jangan sekalian Allah SWT bersumpah dengan salah satu makhluknya, yaitu langit dan benda langit, yaitu bintang yang cahayanya menembus kegelapan malam. Allah berhak bersumpah atas nama makhluknya. Tapi kalau kita bersumpah harus atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi Allah. Kalau Allah berhak bersumpah atas nama makhluk. Ya, kenapa Allah bersumpah dengan makhluk tersebut? Ya, Allahu a'lam bishawab, menunjukkan ada sesuatu yang istimewa di makhluk tadi. Ya, langit ya, misalnya keistimewaannya apa? Di antara salah satu makhluk yang sangat luas, langit. Meskipun bukan yang terluas ya, tapi yang sangat luas ya, dibanding bumi, lautan, gunung, masih lebih luas langit.
Langit kemudian keistimewaannya juga atau kelebihannya tidak bertiang, tidak memiliki tiang. Ya. Kemudian juga bintang ya, atau bintang ya, bintang yang cahayanya menembus, yang mana teknologi barangkali belum bisa mengingkap ya berapa jumlah bintang di langit, berapa jumlah bintang di langit, semuanya berapa ya, Allah yang Maha Tahu. Mungkin kita hanya memperkirakan, pastinya berapa Allah yang Maha Mengetahui. Ya. Baik. Nah, setelah Allah bersumpah, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid, tidak ada satu jiwa pun melainkan ada penjaganya. Tidak ada satu jiwa pun melainkan ada apa? Penjaganya. Ya, ditafsirkan kullu nafsin, setiap jiwa itu ada penjaganya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dihubungkan dengan surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Ar-Ra'd, coba kita buka di sini ayat yang ke-11. Ya, surat yang ke-13 ayat yang ke-11 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahu mu'aqibat. Ya. Dan bagi manusia itu mu'aqibat ya, ada malaikat-malaikat ya, yang menjaga min baini yadayhi. Ya, jadi malaikat-malaikat yang silih berganti yang menjaga manusia tersebut min baini yadayhi, di hadapannya, wa min khalfihi, di belakangnya, yahfazunahu, memelihara hamba tersebut min amrillah, dari urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi maksudnya itu Allah Subhanahu wa taala menjaga hambanya. Allah jadikan ada malaikat-malaikat yang ada di sekitar kita menjaga hamba tersebut, dan ini adalah termasuk perhatian Allah kepada hamba-hamba. Tapi kita tidak melihat ya, makhluk atau malaikat-malaikat tersebut gaib bagi kita, tapi kita meyakini keberadaannya. Ya, ini maksudnya tafsiran dari ayat bahwasanya setiap manusia itu ada hafiz, ada malaikat yang menjaganya. Kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam kitab tafsir Imam Ibnu Katsir tentang ayat yang berikutnya. Fal yanzurul insanu mimma khuliq. Ada judulnya di atasnya, Allah yang kuasa menciptakan manusia, kuasa pula membangkitkannya. Fal yanzurul insan, maka hendaknya manusia itu memperhatikan mimma khuliq, dari apa dia diciptakan. Ya. Tanbihul insan ala dhafi asli. Ya, ini menunjukkan peringatan kepada manusia akan lemahnya asalnya, yang mana Allah membuatnya darinya, yaitu dari setetes air mani. Ya, fal yanzurul insan mimma khuliq. Hendaknya manusia perhatikan dari apa dia diciptakan. Supaya baca sekalian, supaya manusia itu tidak menyombongkan diri, supaya dia itu sadar akan adanya kehidupan setelah mati. Khuliqul ma'dah, dia diciptakan dari air yang terpancar. Yakhruju min baini sulbi wat tarab, yang keluar antara tulang sulbi dan tulang dada. Artinya manusia jangan sampai lupa diri, lupa akan asalnya, lalu dia ingkar akan adanya hari akhirat, hari berbangkit. Karena banyak orang yang mengingkari, tidak percaya akan adanya hari berbangkit, sementara dia sendiri diciptakan dari sesuatu yang dia tahu asalnya. Ya. Maka dijelaskan dalam tafsir, Allah Subhanahu wa taala Maha mampu menghidupkannya kembali. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu menghidupkannya kembali. Jadi yang dahulunya tidak ada jadi ada, Allah Maha mampu. Dulu kan kita nggak ada, lalu Allah ciptakan jadi ada. Allah mampu, Maha mampu. Kita sudah ada, lalu nanti Maha meninggal, berkalam tanah, Allah hidupkan lagi. Allah Maha mampu, karena tinggal mengulang. Jadi kata Imam Ibnu
Katsir, man qadira 'alal gunaah, siapa yang mampu menghidupkan yang telah mati. Saya ulangi, siapa yang maha mampu mengawali penciptaan, maka dia juga maha mampu mengembalikan. Mengembalikan itu maksudnya ciptaannya sesudah ada jadi ciptakan lagi. Ini bagi Allah bukan sesuatu yang berat. Kan di sini ya letak perpisahannya antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman mengatakan tidak mungkin, kita mengatakan hal itu pasti terjadi. Nah, Allah ingatkan supaya manusia itu ingat asal kejadiannya dari mana. Bisa Allah ciptakan jadi apa? Manusia. Bisa berbicara, bisa berpikir, bisa melihat. Lah kok dia lupa akan penciptaannya, lalu dia mengingkari akan adanya hari berbangkit. Kan sama, nanti yang membangkitkannya juga yang menciptakannya. Nah, kita alhamdulillah diberikan iman, diberikan keyakinan akan adanya hari berbangkit. Maka ini kita teguhkan, kita kokohkan sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi Allah ingatkan di sini asal kejadian manusia. Ayat yang berkaitan Ar-Rum 27. Tadi yang kita balikan. Wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Dan dialah Allah yang memulai penciptaan. Memulai itu maksudnya dari enggak ada menjadi ada. Dan dia yang akan mengembalikannya, yu'iduhu, mengembalikan maksudnya menghidupkan kembali. Wa huwa ahwanu 'alaihi, dan itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghidupkan lagi lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, misalnya kalau di dunia saja ya, urusan produksi dan sekalian, misalnya membuat sesuatu yang belum pernah dibuat butuh waktu, masih dirancang dan sebagainya. Sekarang sudah ada contohnya, sudah ada ini, tinggal ulang lagi, lebih mudah mana? Mengulang lagi. Itu contoh sederhana ya. Dan Allah SWT semuanya mudah bagi Allah. Menghidupkan lagi lebih mudah bagi Allah. Ini juga terambil dari ayat-ayatnya wa huwa ahwanu 'alaihi. Itu lebih mudah bagi Allah. Maksudnya jangan diingkari. Kalau Allah itu bisa menghidupkan engkau wahai manusia yang telah mati, karena itu bagi Allah lebih mudah. Karena dulunya engkau tidak ada jadi ada, Allah bisa. Nah sekarang engkau sudah ada wujudnya, tinggal ngulang lagi. Sesuatu yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau misalnya di Al-Quran ini bisa melihat misalnya kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang minta kepada Allah ditunjukkan bagaimana cara Allah menghidupkan yang telah mati. Maka Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk mengambil 4 ekor burung, lalu disuruh potong-potong, disuruh menyembelih. Habis itu dipotong-potong dagingnya, dipisah-pisah. Kan kalau sudah potong bingung ya daging dari yang mana, tapi dipisah-pisah. Lalu disuruh manggil. Ketika disuruh manggil, tiba-tiba langsung jadi burung seperti sedia kala, 4 ekor. Semuanya datang kepada Nabi Ibrahim. Nah, bagaimana ceritanya? Allah Maha tahu. Yang Nabi disuruh manggil langsung datang. Berarti langsung dihidupkan oleh Allah, sudah dalam keadaan seperti sedia kala. Jadi kalau secara nalar manusia mungkin tidak ini ya, tapi kita langsung ya, Allah Maha mampu. Allah Al-Qadir, berarti Allah Maha mampu mencipta. Caranya bagaimana kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kita hanya disuruh apa? Mengimani. Pengimani sekalian. Karena yang menciptakan di sini Tuhan. Ya, Tuhan itu pasti Maha mampu atas segala sesuatu. Ya, jam berapa sekarang? Ya. Baik. Kurang berapa? Ya, kita cukupkan dulu ya sampai ayat yang ke berapa tadi? Sampai ayat yang ke 8. Innahu ala raj'ihi ghafur. Mudah-mudahan dari tadabbur kita pada pagi hari ini semakin memantapkan ya iman kita, keyakinan kita, dan persiapan kita untuk menyongsong hari akhirat kelak.
Semoga Allah lancarkan kehidupan kita terus di atas iman, di atas amal sampai akhir hari kita nanti selamat dunia akhirat. Ya, ini yang kita harapkan untuk sekalian. Insyaallah demikian. Barangkali ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan dari uraian tadi, dipersilakan. Coba ditandai ya, surat At-Tariq ayat yang ke-8. Ada yang kurang jelas, ada yang ditanyakan, dipersilakan. Masih ada waktu 1-2 menit. Nah. Ini itu sekarang. Semua malaikat itu beragama Islam. Tapi kenapa kok ada Injil, ada Zabur, ada Taurat, itu gimana? Semua malaikat apa manusia? Semua malaikat. Malaikat? Iya, Rasul sama malaikat. Kenapa? Malaikat beda. Ya, Iya. ya. Tapi kenapa kok dia menurunkan apa? Ayat-ayat Zabur, Taurat, Ya. ya. Itu kenapa? Yang menurunkan Allah Subhanahu wa taala. Loh, lah kalau nggak diturunkan nanti apa buktinya? Misalnya kita hidup di masa dulu, kita satu umat. Misalnya kita dari kalangan umatnya Nabi Soleh misalnya. Lalu di situ ada yang baik, ada yang nggak baik. Lalu bagaimana tahunya kalau hidup ini nanti akan menuju akhirat? Kalau pencipta alam dan bumi ini Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di situ perlunya dikirim oleh Allah Nabi dan Rasul. Nah, supaya mereka percaya dikasih apa? Mujizat. Mujizat Nabi Soleh misalnya ada unta, ada permintaan mereka. Dikuatkan juga dengan kitab. Biasanya kitab ini diberikan kepada para rasul. Nah, nanti Nabi itu mengikuti Rasul. Misalnya ada Rasul yang wafat, Nabi yang setelahnya mengikuti Rasul tadi. Nah, kalau nggak ada kitabnya kan nggak ada petunjuknya. Kan kalau umat-umat dahulu belum ada Al-Quran, berarti mereka mengikuti kitabnya. Misalnya di masa Nabi Ibrahim ada Suhuf, di masa Nabi Musa ada Taurat, di masa Nabi Isa ada Injil. Semuanya benar. Yang masih dalam aslinya semua benar dari Allah Subhanahu wa taala. Namanya berbeda, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Tapi isi kandungan umumnya sama. Rincian syariatnya bisa berbeda. Kalau nggak diturunkan, lalu pedomannya apa? Nah, perlu pedoman. Tuhannya satu, Nabi Rasulnya berbeda, tapi ini ajarannya sama. Nah, umatnya kan beda-beda generasinya. Ada di abad pertama, abad kedua, akan butuh adanya yang mendakwahi mereka, mengarahkan mereka, butuh ada petunjuk. Nah, khusus untuk umat sekarang itu dicukupkan dengan Nabi Muhammad SAW. Nanti yang berikutnya sampai hari kiamat ikut kepada Nabi Muhammad SAW. Karena itu beliau tidak diutus untuk bangsa Arab saja, karena tidak ada lagi Nabi setelah beliau. Maka hikmah dari Allah semua ngikut kepada beliau, semua umat dari manapun ngikut kepada Al-Quran yang setelah beliau. Nah, gitu. Kalau malaikat ya semuanya muslim ya, bukan hanya muslim, mereka taat, tidak punya dosa, suci. Karena malaikat itu tidak Allah beri hawa nafsu, selalu ibadah, tidak pernah melanggar syariat Allah, tidak pernah tidak taat. Beda sama manusia, kita ada hawa nafsu. Maka kalau kita solihah, baik, iman dan seterusnya bisa lebih baik dari malaikat. Tapi kalau kita buruk bisa lebih buruk daripada hewan, karena kita punya akal. Kalau kita bisa soleh teguh bisa lebih baik dari malaikat, karena kita punya hawa nafsu tapi masih bisa menundukkan. Gitu ya. Ya, jadi jangan bingung ya dalam hal ini, semua tujuannya sama. Ya, sama. Nah, di sini Allah mengabarkan dalam Al-Quran kisah-kisah supaya kita tahu runutannya. Oh, ternyata dulu ada kitab ini, ada kitab ini. Kalau semuanya sama namanya Al-Quran kan jadi nggak ada bedanya. Maka namanya beda-beda. Ada Zabur, Taurat, bahasanya pun berbeda.
Karena umatnya itu masing-masing juga berbeda bahasanya. Umpama Injil dahulu berbahasa Arab, nanti gimana? Nanti Israelnya bahasa Ibrani. Nah, kenapa Al-Quran bahasa Arab? Nah, karena Nabi SAW diutus pertama kali pada bangsa Arab. Kalau Al-Quran bahasa Ibrani kan gimana beliau? Sementara beliau orang Arab. Nah, para nabi dan para rasul rasnya itu berbeda. Ada yang dari kalangan bangsa Arab, ada yang dari kalangan Bani Israel. Semuanya muslimin sama sekali. Allah memilih siapa yang dia kehendaki dari umat manapun. Nah, biasanya Allah pilih nabi dan rasul itu sama sekali dari umat yang akan didakwahi. Misalnya umat Nabi Muhammad SAW yang pertama kali didakwahi kan bangsa Quraisy. Allah pilih dari bangsa Quraisy. Allah akan mengirim seorang utusan ke satu umat. Allah munculkan dari umat tersebut supaya nggak dianggap orang asing. Karena mereka tahu lahirnya, masa kecilnya dan seterusnya. Supaya apa? Supaya tidak ada yang menuduh wah ini orang asing, nggak kita kenal, nggak kita percaya. Supaya nggak ada alasan seperti itu, dipilih dari masing-masing kaumnya. Kaum A dari mereka Allah pilih Nabi Hud, kaum Samud Allah pilih dari mereka Nabi Soleh, kan gitu ya. Jadi bukan orang jauh-jauh, bukan orang luar, orang dari situ Allah pilih. Apa buktinya? Nah, mereka menyebutkan apa? Menyampaikan mukjizat. Ada kitab suci. Ini sebagai penguat Nabi-Nabi tersebut. Mukjizat juga beda-beda. Mukjizat Nabi Musa itu karena di masanya banyak sihir, maka Allah berikan mukjizat yang bisa mengalahkan sihir. Di masa Nabi Isa lebih kepada kedokteran, Allah berikan mukjizat yang bisa mengalahkan itu semua. Nabi Isa dengan izin Allah bisa menyembuhkan orang yang sakit, bisa menghidupkan orang yang mati. Tapi kuasanya Allah. Di masa Nabi Muhammad SAW yang lebih menonjol syairnya, maka Allah berikan mukjizat terbesar Al-Quran. Bahasanya tidak bisa ditandingi. Ada orang yang pada akhirnya masuk Islam itu bilang ketika mendengar ayat apa itu seperti hatiku terbang. Tahu mereka tahu kalau ini bukan bahasa manusia kan. Kalau dulu belajar bahasa Arab sampai dalam akan tahu keindahan bahasa Al-Quran. Demikian itu insyaallah. Saya dipahami ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan, ada kekurangan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.